Hai semuanya, selamat datang di jam 9 pagi. Tahun baru selalu identik dengan semangat baru dan kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidup kita. Banyak dari kita yang memanfaatkan momen ini untuk menetapkan resolusi atau tujuan yang ingin kita capai. Namun, seringkali kita merasa frustasi ketika resolusi tahun baru kita tak kunjung terwujud. Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan yang matang dan tujuan yang tidak realistis. Nah, kali ini bagaimana caranya agar resolusi tahun baru tidak hanya menjadi wacana? So, ini dia tips jitu agar tujuan baru tidak sekedar angan-angan belaka. Simak video ini sampai habis. Pertama, evaluasi tahun 2024, belajar dari pengalaman. Sebelum menyusun resolusi baru untuk 2025, langkah pertama yang tak kalah penting adalah melakukan evaluasi terhadap segala hal yang telah terjadi di tahun 2024. Refleksi ini akan membantu kamu memahami apa saja yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki. Mulailah dengan bertanya pada diri kita sendiri, apa saja sih pencapaian besar yang berhasil kita raih tahun ini? Atau hambatan apa yang paling sering muncul dalam perjalanan menuju tahun ini? Jangan takut untuk menghadapi kenyataan bahwa ada target yang belum tercapai. Namun, daripada memandangnya sebagai kegagalan, jadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga. Evaluasi ini juga dapat membantu mengenali pola atau kebiasaan yang mendukung maupun menghambat kemajuan kita. Jika kamu merasa produktivitasmu menurun karena terlalu banyak menunda pekerjaan, ini adalah momen tepat untuk menyiapkan strategi agar lebih disiplin di tahun 2025. Nah, sebaliknya, jika ada kebiasaan baik yang berhasil kamu bangun, seperti konsisten berolahraga atau lebih sering membaca buku, pastikan untuk terus dipertahankan. Yang kedua, tetapkan tujuan yang spesifik dan realistis. Tujuan yang terlalu umum seperti ingin hidup sehat atau ingin lebih sukses seringkali sulit diwujudkan karena tidak memiliki arah yang jelas. Sebaliknya, tujuan yang spesifik memberi panduan konkret sehingga lebih mudah direncanakan. Misalnya, daripada sekedar mengatakan ingin sehat, tetapkan tujuan spesifik seperti berolahraga 30 menit setiap hari atau mengurangi konsumsi gula sebanyak 50% dalam sebulan. Nah, menetapkan tujuan yang spesifik dan realistis juga membantu kamu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketiga, membuat daftar prioritas. Salah satu kunci utama dalam membuat resolusi yang sukses adalah menetapkan prioritas dengan bijak. Terlalu banyak tujuan yang ingin dicapai sekaligus justru bisa membuatmu kewalahan dan akhirnya kehilangan fokus. Oleh karena itu, buatlah daftar prioritas yang memuat 3 hingga 5 tujuan utama yang ingin kamu capai. Dengan membuat daftar prioritas, kamu akan lebih mudah menentukan apa yang harus didahulukan. Penting untuk memahami bahwa tidak semua resolusi memiliki tingkat urgensi yang sama, sehingga menetapkan prioritas akan membantu kamu untuk lebih terorganisir dan tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang kurang penting. Keempat, membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil. Ketika seseorang menetapkan tujuan besar seperti menurunkan berat badan 10 kg atau memulai bisnis baru, seringkali hal tersebut terasa menakutkan dan sulit dicapai. Tujuan besar ini bisa membuat kita merasa cemas sehingga akhirnya menyerah sebelum memulai. Oleh karena itu, penting untuk memecah tujuan tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan setiap harinya. Misalnya, jika tujuan besar kamu adalah menurunkan 10 kg dalam setahun, membaginya menjadi langkah-langkah kecil seperti mengurangi konsumsi kalori harian, meningkatkan aktivitas fisik secara bertahap, atau membuat jadwal makan yang lebih sehat akan sangat membantu. Setiap pencapaian kecil seperti berhasil menurunkan 1 kg dalam sebulan atau rutin berolahraga 3 kali seminggu akan memberi dorongan semangat dan rasa pencapaian. Kelima, menulis resolusi dan tempel di tempat yang terlihat.
Menulis resolusi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa tujuan yang kita buat tercatat dengan jelas. Ketika kita menulisnya, kita akan lebih mudah memvisualisasikan dan mengingat tujuan tersebut. Menuliskan resolusi membuatnya terasa lebih nyata dan memberi kita komitmen untuk mewujudkannya. Setelah menulis resolusi, langkah selanjutnya tak kalah penting adalah menempelkan di tempat yang sering kita lihat. Ini bisa berupa meja kerja, dinding kamar, atau bahkan layar ponsel. Ketika kita melihatnya setiap hari, kita akan lebih termotivasi untuk terus-menerus mencapainya. Selain itu, keberadaan resolusi di tempat yang terlihat memudahkan kita untuk mengevaluasi kemajuan dan mengecek apakah kita sudah berada di jalur yang tepat. Nah, melalui metode ini, resolusi 2025 bisa menjadi lebih dari sekedar harapan, melainkan sebuah komitmen yang nyata untuk terus terjaga sepanjang tahun. Tahun baru adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan semangat baru. Menyusun resolusi 2025 yang sukses membutuhkan perencanaan, komitmen, dan kesabaran. Ingatlah bahwa setiap perjalanan menuju tujuan besar dimulai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Wujudkan resolusi kita dengan langkah nyata. Jadikan 2025 sebagai awal hidup yang lebih bermakna. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk mulai rancang resolusimu sekarang. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di jam 9 pagi berikutnya.